Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, salam jumpa di hari ini, Senin 16 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-20. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Mari kita simak bersama. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, Injil hari ini menampilkan figur seorang yang masih muda, yang telah memiliki hampir semua kekayaan yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini dan hidup di akhirat. Ia masih muda dan memiliki banyak talenta untuk dikembangkan lebih lanjut. Dia memiliki inisiatif untuk maju, bertumbuh, berkembang, dan menjadi dewasa. Ia memiliki kekayaan material yang berlimpah. Tiada kekurangan padanya. Ia sangat kaya. Ia juga memiliki kekayaan moral yang sangat tinggi. Ia memenuhi dan menjalankan semua perintah agama, dalam hal ini 10 perintah Allah. Dia juga memiliki ideal spiritual yang sangat tinggi. Ia mau memperoleh hidup yang kekal. Ia tidak bertanya bagaimana caranya untuk memiliki kekuasaan atau pengaruh, ketenaran atau popularitas, dan kemuliaan duniawi semata. Ia mencari sesuatu yang lebih berkualitas, yakni kekayaan spiritual yang tak habis termakan ngengat dan tak pernah habis masa berlakunya. Ia merasa bahwa hidup di dunia ini telah ia raih. Karena itu, ia berniat untuk meraih kehidupan kekal. Ternyata untuk mencapai hidup kekal, ia harus menjual segala harta yang lain dan memberikannya kepada orang miskin. Pada titik ini, ia tidak bisa menjalankan persyaratan terakhir dan ia pergi dengan sedih. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, apa pesan dari Injil pada hari ini? Rupanya yang menjadi kunci untuk mencapai kehidupan kekal bukanlah kekayaan atau kemiskinan, tetapi sikap seseorang terhadap kekayaan tersebut. Orang muda yang kaya itu diminta untuk memberi. Selain ia terikat oleh harta kekayaannya, ia pelit dalam memberi. Tidak ada inisiatif tawar-menawar dalam kisah tersebut. Tidak ada indikasi bahwa ia rela menjual dan memberikan sebagian dari hartanya untuk kebutuhan orang miskin. Hanya dikatakan bahwa ia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Sudah tidak memberi, ia pun pergi dengan sedih. Sungguh jauh dari ideal yang kita harapkan, memberi dengan bahagia atau penuh sukacita. Ia tidak memberi dan pergi dengan sedih. Yang diminta adalah memberi dengan sukacita dan penuh syukur. Selain kekayaan material, rupanya aturan atau hukum bukan jaminan untuk memperoleh hidup kekal. Moral yang baik tidak cukup untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang kurang baginya adalah kekayaan spiritual untuk menikmati hidup kekal. Yang Tuhan minta supaya memilikinya adalah dengan memberi atau membagi apa yang dimiliki
dengan mereka yang tidak memilikinya, jual harta yang ada dan diberikan kepada orang yang miskin, lalu mengikuti dia. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, sentuhan bagi kita sekalian. Memberi atau membagi adalah kunci keselamatan dan kehidupan kekal. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, sedikit sentuhan bagi kita. Memberi atau membagi adalah kunci keselamatan atau kehidupan kekal. Memberi tidak pernah membuat orang kurang, tetapi justru memperkaya atau memperbanyak orang apa yang telah dimiliki, baik material, moral, apalagi spiritual. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, sedikit sentuhan bagi kita. Memberi atau membagi adalah kunci keselamatan atau kehidupan kekal. Memberi tidak pernah membuat orang kurang, tetapi justru memperkaya atau memperbanyak apa yang telah dimiliki, baik material, moral, apalagi spiritual. Tuhan memberkati.